Ini perhiasan warisan ibuku, Mas. Lancangnya kamu jadikan mas kawin untuk nikahi pelacur. Putri! Apa yang kamu lakukan di sini? 5 tahun. Bukan waktu yang singkat untuk sebuah pernikahan. Aku masih ingat jelas hari pertama aku resmi menjadi istrinya Mas Reno. Waktu itu aku baru berusia 26 tahun. Penuh mimpi dan semangat membara untuk mengembangkan usaha fashion yang kumulai setahun sebelum lamaran. Mas Reno waktu itu adalah pria idaman setiap perempuan. Tubuhnya tegap, senyumnya hangat, dan matanya selalu jujur setiap kali menatapku. Kami menikah sederhana di gereja kecil dekat rumah orang tuaku, diikuti resepsi yang meriah tapi tetap terbatas karena anggaran kami waktu itu masih pas-pasan. Aku ingat Mas Reno selalu membawakan sarapan ke tempat tidur setiap akhir pekan. Aku ingat dia rela begadang hanya untuk menemani aku menjahit pesanan gaun yang harus selesai dalam 2 hari. Aku ingat dia memijat kakiku yang bengkak setelah aku seharian berdiri di pasar tekstil. Laki-laki itu dulu begitu perhatian, begitu lembut, sampai teman-temanku iri dan berkata, "Putri, kamu beruntung banget punya suami kayak Mas Reno." Aku percaya itu. Aku sungguh percaya. Tapi entah sejak kapan tepatnya, mungkin sekitar setahun yang lalu, aku mulai merasakan ada yang aneh. Perubahan kecil yang kupikir hanya karena dia lelah. Lalu berubah menjadi kebiasaan yang mengganggu, lalu menjadi luka kecil yang terus menganga tanpa aku sadari. Pertama, ponselnya. Dulu ponselnya bisa diletakkan sembarangan di meja makan atau di sofa. Tapi sejak setahun terakhir, dia tidak pernah melepas ponselnya dari saku. Bahkan saat mandi pun, ponsel itu ikut masuk ke kamar mandi. Kalau ada notifikasi masuk di malam hari, dia akan bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang tamu dengan alasan, ada urusan kantor yang mendadak. Aku tahu kantornya tutup jam 5 sore. Tapi aku pilih diam karena tidak ingin dicap istri yang curigaan buta. Kedua, jadwal pulangnya. Mas Reno dulu selalu pulang paling lambat jam 7 malam. Dia tahu aku suka memasak dan menunggunya makan bersama. Tapi 1 tahun terakhir, jam pulangnya semakin tidak menentu. Jam 9 malam. Jam 10 malam. Pernah sampai jam setengah 1 dini hari. Ketika kutanya, dia menjawab dengan nada kesal, "Put, aku juga punya kehidupan sosial. Jangan dikurung terus, dong." Aku diam. Tapi di dalam dadaku, sesuatu mulai retak. Ketiga, sikapnya padaku. Mas Reno yang dulu suka memelukku dari belakang saat aku sedang memasak, sekarang lebih sering duduk membelakangi aku sambil scrolling ponsel. Kalau aku mengajak bicara, jawabannya singkat, kadang sinis. "Kamu kok banyak gaya sih, Put?" "Udahlah, kamu tuh kebanyakan drama." Kata-kata itu keluar dari mulut yang dulu hanya mengucap kata cinta dan sayang. Aku coba bertahan dengan alasan, mungkin dia stres pekerjaan. Mungkin dia merasa tidak dihargai di perusahaanku. Karena ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu aku memutuskan memasukkan Mas Reno ke dalam struktur manajemen perusahaan fashionku. Awalnya dia menolak karena merasa, gengsi, bekerja di bawah istrinya sendiri. Tapi aku bujuk dia dengan alasan supaya kami bisa lebih sering bersama, supaya keuangan keluarga lebih terintegrasi, supaya dia juga punya kepemilikan secara moral atas bisnis yang kami bangun berdua. Itu adalah kesalahan terbesarku. Karena sejak Mas Reno resmi menjadi direktur operasional di perusahaanku, dia mulai mengubah banyak hal. Dia merekrut staf baru tanpa persetujuanku. Dia mengganti supplier kain dengan alasan, lebih murah, padahal kualitasnya jatuh. Dia mulai sering mengadakan pertemuan di luar kantor yang tidak pernah dia laporkan detailnya. Tapi aku tetap percaya. Aku pikir dia hanya butuh ruang untuk berkembang. Aku pikir dengan memberinya tanggung jawab, dia akan semakin mencintai bisnis ini seperti aku mencintainya. Oh, betapa naifnya aku. Malam-malam aku sering terbangun di jam 3 pagi, menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya di mana letak kesalahanku. Apakah aku terlalu sibuk dengan bisnis? Apakah aku kurang perhatian? Apakah aku tidak cukup cantik lagi untuknya? Rambutku mulai kusam karena stres, kulitku mulai kusam karena kurang tidur memikirkan pesanan yang numpuk. Sementara Mas Reno, dia justru semakin rapi. Potongan rambutnya makin stylish. Parfumnya ganti ke merek yang lebih mahal. Dia mulai sering pergi ke gym, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama 4 tahun pernikahan kami sebelumnya. Kupikir dia hanya ingin tampil lebih baik untukku. Tapi naluri seorang istri tidak bisa dibohongi. Suatu malam, ketika dia tertidur lebih dulu karena kelelahan, aku mengambil ponselnya yang kebetulan tidak dia sembunyikan di bawah bantal.
Layar ponselnya terbuka ke chat WhatsApp dengan kontak bernama Dewi. Pesan terakhirnya, kangen banget, sayang. Minggu depan kita ketemuan lagi ya di hotel yang sama. Jangan lupa bawa uangnya. Aku hampir pingsan. Tanganku gemetar hebat. Aku hampir membangunkannya dan membanting ponsel itu ke kepalanya. Tapi sesuatu menahanku. Sesuatu yang lebih dingin dari amarah. Logika. Aku membaca chat itu dengan teliti. Ternyata sudah berlangsung selama 8 bulan. Mereka sudah bertemu puluhan kali di berbagai hotel. Dan Mas Reno membawa uang. Bukan uang gajinya, karena gajinya sebagai direktur operasional hanya 8 juta per bulan. Tapi uang yang jumlahnya mencapai puluhan juta setiap transfer. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Aku mengembalikan ponselnya pelan-pelan. Aku berbaring di sampingnya dengan mata terbuka lebar sampai subuh. Aku menangis tanpa suara. Aku berdoa kepada Tuhan. Kenapa ini harus terjadi padaku? Apa salahku? Keesokan harinya, Mas Reno berangkat seperti biasa. Cium keningku, bilang, hati-hati di kantor, sayang. Padahal aku tahu, dia tidak akan pergi ke kantor. Dia akan pergi ke hotel menemui perempuan bernama Dewi itu. Aku memutuskan untuk diam dulu. Aku harus mengumpulkan bukti. Aku harus tahu seberapa dalam lubang perselingkuhan ini. Tapi yang tidak aku duga, perselingkuhan itu baru permulaan. Mas Reno menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan menghancurkan hidupku dalam hitungan hari. Dan itu dimulai dengan hilangnya 25 juta rupiah dari rekening perusahaanku. Hari itu adalah Selasa pagi, tanggal 15 Maret. Aku ingat karena tanggal itu selalu kuingat sebagai awal dari mimpi buruk yang berakhir dengan kehancuran total. Langit di luar kantor mendung, seperti ikut merasakan kegelisahan yang mulai merayap di dadaku sejak seminggu terakhir. Mbak Dina, staf keuanganku yang sudah bekerja sejak awal aku merintis usaha ini, masuk ke ruanganku dengan wajah yang tidak biasa. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan tangannya menggenggam setumpuk kertas laporan dengan erat sampai buku jarinya memutih. Bu Putri, suaranya hampir berbisik. Saya mohon ibu tenang dulu. Tapi ada sesuatu yang harus ibu lihat. Aku mengangkat alis. Mbak Dina bukan tipe orang yang dramatis. Dia selalu tenang, metodis, dan sangat teliti. Jika dia datang dengan wajah seperti itu, berarti benar-benar ada masalah besar. Ada apa, Mbak Dina? Dia meletakkan laporan keuangan di mejaku. Saya sedang melakukan rekonsiliasi bank untuk laporan bulan kemarin, Bu. Dan saya menemukan keanehan. Ada dana sebesar 25 juta rupiah yang keluar dari rekening operasional perusahaan, tapi tidak tercatat di buku besar. Aku meraih laporan itu. Mataku membaca baris per baris. Jantungku mulai berdebar tidak karuan. Sudah cek ke bank? Tanyaku. Sudah, Bu. Saya minta printout mutasi rekening 3 bulan terakhir. Uang itu ditransfer ke rekening pribadi, atas nama Reno Putra Pratama. Dunia serasa berhenti berputar. Mas Reno, suamiku, direktur operasional perusahaanku. Dia mengambil 25 juta rupiah dari rekening perusahaan tanpa sepengetahuanku. Tanpa prosedur. Tanpa pemberitahuan. Tanpa persetujuan dari komite yang tidak pernah kami bentuk, karena kami mengelola perusahaan ini seperti usaha keluarga. Aku menarik napas dalam-dalam. Mbak Dina, tolong tracing semua transaksi keluar 6 bulan terakhir. Bandingkan dengan buku besar. Saya mau tahu apakah ini cuma satu kali atau sudah berulang. Mbak Dina mengangguk. Tapi matanya berkata bahwa dia sudah tahu jawabannya. Dia hanya tidak tega mengatakannya langsung. 3 hari berikutnya adalah 3 hari tersiksanya dalam hidupku. Aku tidak tidur nyenyak. Aku memeriksa sendiri setiap lembar laporan, setiap bukti transfer, setiap info C yang masuk. Aku mengaudit hampir 500 transaksi dalam waktu 72 jam. Aku memecat staf administrasi yang ternyata membantu Mas Reno, menghilangkan jejak transfer. Aku menginterogasi bagian purchasing yang mengaku disuruh Mas Reno memasukkan harga bahan baku. Dan hasil auditnya, lebih parah dari yang kubayangkan. Ternyata bukan cuma 25 juta. Itu baru yang terdeteksi bulan lalu. Dalam 6 bulan terakhir, ada total hampir 90 juta rupiah yang mengalir dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Mas Reno. Dengan berbagai modus, transfer langsung, markup harga pembelian barang, pembayaran fiktif ke vendor yang tidak pernah kami kenal. Aku muntah di toilet kantor setelah membaca laporan final. 90 juta.
Uang yang seharusnya untuk membayar karyawan, membeli kain, membayar sewa toko, dan mengembangkan usaha yang aku bangun dari nol dengan tetesan keringat dan air mata. Dia mengambilnya diam-diam, tanpa rasa bersalah, sementara setiap pagi dia masih mencium keningku dan berkata, "Semangat bekerja ya, sayang." Malam itu aku memutuskan untuk menanyainya. Aku pulang lebih awal. Aku tidak mengganti baju kerja. Aku duduk di ruang tamu dengan laporan audit di pangkuanku, menunggu Mas Reno pulang. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Jam 10 malam. Jam 11 malam. Aku hampir kehabisan kesabaran. Dia pulang pukul setengah 12. Lengannya menggandeng setelan jas. Wajahnya segar seperti habis dari tempat menyenangkan. Aku bisa mencium parfum wanita asing di kerah kemejanya. "Mas?" Panggilku dengan suara yang kujaga setenang mungkin. Dia menoleh, sedikit terkejut melihatku masih duduk di ruang tamu. "Kok belum tidur, Put?" "Aku tunggu Mas. Ada yang harus kita bicarakan." Dia melepas jasnya dan melemparnya ke sofa. "Apaan sih? Malam-malam? Besok aja bahasnya." "Tidak bisa besok, Mas." Aku meletakkan laporan audit di meja kopi. "Mas Reno, kenapa uang perusahaan 90 juta dalam 6 bulan terakhir masuk ke rekening pribadi Mas?" Dia berhenti bergerak. Wajahnya berubah. Aku melihat ketakutan sekilas di matanya, tapi cepat-cepat dia menutupinya dengan kemarahan. "Kamu ngomong apa, Put? Enak saja kamu tuduh aku." "Ini bukan tuduhan, Mas. Ini fakta. Laporan audit dari bank dan pembandingan dengan buku besar perusahaan. Semua transaksi tercatat dengan jelas. Mas mau lihat sendiri." Aku menggeser laporan itu ke arahnya. Dia tidak mengambilnya. Dia justru melempar kunci mobil ke lantai dengan keras. "Jadi sekarang kamu memata-matai aku. Kamu suruh staf keuanganmu ngintip rekening pribadi aku." "Mas Reno, ini bukan rekening pribadi Mas yang aku lihat. Ini rekening perusahaan. Dan Mas Reno sebagai direktur operasional tidak punya hak untuk mengambil uang perusahaan tanpa persetujuan pemilik. Pemiliknya saya. Mas, saya." Dia tertawa sinis. Suara tawa yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. "Oh, jadi sekarang kamu mau main kartu pemilik? Ya? Kamu lupa aku suamimu? Apa milikmu juga milikku?" "Tidak, Mas. Bukan dalam ranah hukum. Perusahaan ini didirikan sebelum kita menikah. Ini aset bawaan saya. Mas Reno hanya karyawan di perusahaan saya." Perang. Dia membanting vas bunga di meja samping. Pecahan kaca berhamburan di lantai. Aku terkesiap mundur. "Kamu istri kurang ajar. Aku sudah membantu perusahaanmu berkembang. Dan kamu balas dengan tuduhan pencurian." "Mas, ini bukan tuduhan. Ini fakta audit. Kalau Mas merasa tidak bersalah, jelaskan saja semua transfer itu. Saya akan dengar." "Sudahlah, Put. Kamu terlalu banyak drama." Dia berbalik dan berjalan menuju kamar. "Mau kemana, Mas? Kita belum selesai. Urus saja sendiri perusahaanmu yang gurem itu. Aku capek dengan semua ini." Pintu kamar dibanting hingga jendela bergetar. Aku terduduk di sofa, menangis di antara pecahan kaca vas bunga. Di luar, hujan mulai turun deras. Seolah langit pun ikut menangis bersamaku. Malam itu adalah malam terburuk dalam hidupku. Setelah Mas Reno membanting pintu kamar, aku hanya terduduk di ruang tamu dengan pecahan kaca vas bunga di sekitarku. Aku tidak bergerak. Aku tidak membersihkan apapun. Aku hanya duduk dan menangis dalam diam sampai mataku perih dan kepalaku berdenyut hebat. Jam menunjukkan pukul 2 pagi ketika akhirnya aku memutuskan untuk masuk kamar. Kupikir Mas Reno sudah tidur. Tapi ketika aku membuka pintu, dia masih duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel di tangannya. Dia sedang tersenyum. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi malam itu terasa seperti pisau yang menusuk dadaku. Dia sedang chat dengan seseorang. Aku tidak perlu menebak dengan siapa. "Aku akan tidur di ruang tamu," kataku pelan. Dia tidak menjawab, bahkan tidak menoleh. Aku mengambil bantal dan selimut dari lemari, lalu keluar kamar. Di ruang tamu, aku membaringkan diri di sofa panjang yang dulu menjadi tempat favorit kami berdua menonton film sambil berpelukan. Sekarang sofa itu terasa dingin dan asing. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku berputar seperti kaset rusak. 90 juta rupiah. Selingkuh. Kebohongan. Pengkhianatan.
Kata-kata itu berputar di kepalaku tanpa henti. Aku mencoba menghubungi Abang Gia jam 3 pagi tapi sadar itu terlalu tengah malam. Aku hanya mengirim pesan singkat. Bang, aku butuh kamu besok. Ada masalah besar. Abang Gia membalas hanya beberapa menit kemudian, seolah dia juga tidak bisa tidur. Ada apa? Put. Abang datang jam 8 pagi. Pagi datang lebih lambat dari yang aku harapkan. Mas Reno keluar kamar jam 7 pagi. Aku sudah bangun dan duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam yang sudah dingin karena tidak pernah kuminum. Dia tidak memakai baju kerja. Dia memakai kaos santai dan celana jeans. Aneh. Padahal hari kerja. Mas tidak masuk kantor? Tanyaku hati-hati. Terserah aku. Jawabnya ketus sambil membuka kulkas dan mengambil segelas air. Mas Reno, kita harus bicarakan masalah uang perusahaan kemarin. Dia mendecakkan lidah. Belum cukup. Put, kamu sudah tuduh aku maling. Apalagi yang mau kamu bicarakan? Aku tidak menuduh. Aku hanya minta penjelasan. Penjelasan? Ini penjelasannya. Aku suamimu. Uang itu juga hakku. Titik. Mas Reno, itu uang perusahaan. Bukan uang belanja bulanan kita. Ada aturannya. Ada tanggung jawabnya ke karyawan, ke supplier, ke klien. Dia menaruh gelasnya dengan keras di meja dapur. Kamu tahu, Put, selama ini aku merasa tidak pernah dihargai. Kamu sibuk dengan bisnismu. Kamu lebih perhatian ke karyawan daripada ke suamimu sendiri. Aku terhenyak. Apa maksud Mas? Aku selalu berusaha membagi waktu. Aku bahkan memasukkan Mas Reno ke dalam perusahaan karena ingin Mas merasa memiliki. Memiliki? Kamu membuatku seperti pegawai rendahan. Gajiku hanya 8 juta sebulan, sementara kamu memegang ratusan juta. Mas Reno, itu karena perusahaan masih berkembang. Aku sendiri tidak pernah mengambil gaji besar. Keuntungan selalu diinvestasikan kembali. Alasan, kamu egois. Putri, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Aku diam. Tuduhan itu sangat tidak adil. Tapi aku tidak punya energi untuk berdebat lagi. Aku hanya ingin dia mengakui kesalahannya dan mengembalikan uang itu. Mas, aku tidak minta Mas mengembalikan semua 90 juta sekaligus. Tapi setidaknya Mas Reno mau mengakui dan membuat rencana pengembalian. Aku bisa membantu Mas mengatur keuangan pribadi supaya. Aku tidak butuh bantuanmu. Potongnya dengan suara meninggi. Kamu pikir kamu siapa? Dewi penolong? Aku bukan pengemis. Putri. Mas Reno, aku istrimu. Aku hanya ingin menyelamatkan pernikahan kita. Pernikahan kita. Kata-kata itu membuatnya berhenti sejenak. Aku melihat ada keraguan di matanya. Sekilas. Lalu hilang lagi. Sudahlah, katanya sambil mengambil kunci mobil. Aku pergi dulu. Aku tidak mau terus-terusan dituduh di rumah sendiri. Mas mau kemana? Urusan aku. Pintu rumah dibanting lagi. Aku mendengar suara mobilnya menyala dan melaju keluar dari garasi. Aku hanya bisa menangis di meja makan dengan kopi dingin di depanku. Abang Gia datang tepat jam 8 pagi. Wajahnya langsung berubah saat melihatku dengan mata sembab dan rambut acak-acakan. Put, kamu kenapa? Ada apa? Aku bercerita semuanya. Dari kecurigaanku selama setahun terakhir, sampai chat dengan Dewi yang aku lihat di ponsel Mas Reno, sampai hilangnya 90 juta dari rekening perusahaan. Abang Gia mendengarkan dengan sabar, tapi aku bisa melihat urat di pelipisnya menonjol. Dia sedang menahan amarah. Abang sudah bilang dari dulu, Reno itu laki-laki tidak jelas. Geramnya. Tapi kamu memaksakan nikah dengannya. Bang, ini bukan waktunya menyalahkan aku. Abang Gia menghela napas. Maaf, kamu benar. Sekarang, apa rencanamu? Abang bisa bantu aku mengamankan bukti-bukti? Aku takut kalau Reno sadar aku mengumpulkan bukti, dia akan menghancurkan semuanya. Kita lakukan hari ini juga. Tapi kamu harus siap, Put. Kalau ini sampai ke pengadilan, pernikahan kalian mungkin tidak bisa diselamatkan. Aku menatap Abang Gia dengan mata yang sudah tidak berair lagi. Bang, pernikahan ini sudah mati sejak dia memilih wanita lain di atas kepercayaanku. Sekarang aku hanya ingin keadilan. Abang Gia mengangguk. Baik. Kita mulai dari Ban. Minta semua mutasi rekening perusahaan setahun terakhir. Lalu kita ke kantor notaris untuk mengamankan akta pendirian perusahaan yang menyatakan kamu pemilik tunggal.
3 hari berikutnya kami bekerja seperti tim detektif. Abang Gia menggunakan koneksinya di perbankan untuk mendapatkan data mutasi rekening Mas Reno. Aku memeriksa CCTV rumah dan ternyata menemukan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Mas Reno sering keluar rumah jam 2 atau 3 pagi setelah mengira aku tidur, lalu kembali lagi jam 5 pagi sebelum aku bangun. Selama berbulan-bulan dia melakukan itu. Aku tidur di samping seorang monster tanpa menyadarinya. Puncaknya terjadi pada malam keempat setelah pertengkaran besar. Mas Reno pulang lebih awal malam itu. Jam 8 malam dia sudah di rumah. Awalnya aku senang, pikir mungkin dia mau berdamai. Tapi dia langsung masuk ke kamar tanpa menyapaku. 15 menit kemudian, dia keluar dengan koper besar. Mas Reno, mau kemana dengan koper itu? Urusan aku, jawabnya dingin. Mas, kita masih dalam masa masalah. Setidaknya Mas Reno bisa memberitahu aku. Dia berhenti. Dia menatapku dengan mata yang tidak pernah aku kenali sebelumnya. Mata yang kosong. Mata yang sudah tidak punya rasa sayang sedikit pun. Baik, aku bilang. Aku pergi dari rumah ini. Aku tidak tahan lagi dengan perempuan maniak kontrol sepertimu. Aku terpana. Maniak kontrol? Aku. Mas Reno yang mengambil 90 juta dari rekening perusahaanku tanpa izin. Lalu aku yang maniak kontrol. Kamu tidak pernah memahami aku, Putri. Selama 5 tahun menikah denganmu, aku hanya merasa jadi boneka. Kamu yang atur semuanya. Kamu yang pegang uang. Kamu yang punya kuasa. Karena itu bisnisku. Itu hasil jerih payahku sebelum aku mengenalmu. Ya sudah. Sekarang aku pergi. Nikmati hidupmu dengan uangmu. Dia berjalan ke pintu. Aku mengikutinya. Mas Reno, kalau Mas pergi sekarang, jangan harap bisa kembali lagi. Aku akan laporkan Mas ke polisi untuk penggelapan dana. Dia tertawa. Tertawa lepas seperti mendengar lelucon terbaik di dunia. Laporkan saja kalau berani, Putri. Lihat siapa yang akan didengar polisi. Istri yang melaporkan suaminya sendiri? Polisi akan tertawa mendengarnya. Pintu dibanting untuk ketiga kalinya dalam seminggu. Aku berlari ke kamar amanku untuk memastikan semuanya aman. Lemari besi masih terkunci. Aku membukanya. Kosong. Perhiasan berlian peninggalan ibuku. Emas batangan 200 gram yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Semuanya lenyap. Aku jatuh berlutut di lantai. Jeritanku pecah di tengah malam. Abang Gia menelepon tepat saat itu. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menangis histeris. Putri, ada apa? Bang, dia membawa semuanya. Uang perusahaan, perhiasan mama, semuanya. Setelah itu aku pingsan. Tubuhku tidak mampu lagi menahan beban yang terlalu berat untuk seorang perempuan yang hanya ingin dicintai dengan jujur. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Yang aku ingat, aku terbangun di rumah sakit dengan infus di tangan kananku dan Abang Gia duduk di kursi di samping tempat tidur. Wajahnya kusam, matanya merah, dan dagunya dipenuhi janggut tipis yang tidak dia cukur selama 2 hari. Bang! Suaraku serak seperti orang kehabisan air selama berminggu-minggu. Abang Gia langsung bangkit dan meraih tanganku. Put, syukurlah kamu sadar. Kamu sudah pingsan selama hampir 24 jam. Dokter bilang kamu dehidrasi parah dan kekurangan nutrisi. Juga ada gejala stres berat. Aku mencoba duduk, tapi Abang Gia menahan. Jangan dulu. Kamu masih lemah. Bang, perhiasan. Abang Gia menghela napas panjang. Aku sudah cek keamanan rumah. Reno membawa koper besar malam itu. CCTV menunjukkan dia keluar jam 11 malam. Koper itu terlihat berat. 400 juta? Bang, hampir 400 juta total uang perusahaan yang raib. Ditambah perhiasan mama yang harganya tidak kurang dari 150 juta. Abang Gia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku tahu dia marah. Dia sangat marah. Tapi dia berusaha tenang untukku. Put, kita lapor polisi sekarang juga. Tidak, Bang. Aku mau pulang dulu. Aku mau lihat sendiri keadaan rumah. Dokter mengizinkanku pulang setelah aku berjanji akan makan teratur dan tidak memforsir diri. Perjalanan pulang ke rumah terasa seperti perjalanan menuju pemakaman. Hatiku sudah mati. Yang tersisa hanya kemarahan dan rasa sakit yang membara. Rumah itu terasa seperti kuburan. Sepatu Mas Reno masih berantakan di dekat pintu. Seolah dia akan kembali kapan saja. Tapi aku tahu dia tidak akan kembali.
Baju-bajunya yang tersisa hanya yang sudah tidak dia sukai. Semua barang berharga sudah dia bawa. Aku masuk ke kamar aman. Lemari besi itu masih terbuka, menganga seperti mulut monster yang telah melahap semua kebahagiaanku. Aku duduk di lantai kamar aman itu selama hampir 1 jam hanya menatap kekosongan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Aku membukanya. Selamat tinggal, Putri. Jangan cari-cari aku. Nikmati hidupmu tanpa aku. Uang itu hakku karena sudah 5 tahun aku menjadi suamimu yang baik. Darahku mendidih. Suami yang baik? Dia menyebut dirinya suami yang baik setelah mencuri hampir $500 miliar dan perhiasan peninggalan ibu yang sudah meninggal? Aku membalas pesan itu dengan tangan gemetar. Mas Reno, kamu akan menyesal. Aku tidak akan diam. Aku akan mencari kamu kemanapun kamu pergi. Dan aku akan memastikan kamu membayar semuanya. Pesan itu tidak pernah dibalas. Nomornya sudah tidak aktif beberapa jam kemudian. 3 hari pertama setelah kepergian Mas Reno adalah 3 hari paling kelam dalam hidupku. Aku tidak keluar rumah. Aku tidak mandi. Aku tidak makan. Aku hanya berbaring di tempat tidur dan menangis sampai tidak ada air mata yang tersisa. Aku bertanya-tanya, apa salahku? Apa aku tidak cukup baik? Apa aku terlalu fokus pada bisnis? Apa aku terlalu mengatur? Rasa bersalah menghantuiku siang dan malam. Sampai pada hari keempat, Abang Gia datang lagi. Kali dia tidak datang sendiri. Dia membawa Mbak Dina, staf keuanganku. Mbak Dina langsung berlutut di samping tempat tidurku. Bu Putri, ibu harus bangun. Perusahaan masih butuh ibu. Karyawan masih butuh ibu. Saya dan teman-teman sudah sepakat. Kami akan bekerja tanpa gaji selama 3 bulan ke depan demi membantu ibu memulihkan usaha ini. Aku terharu. Tapi aku tidak bisa. Abang Gia duduk di tepi tempat tidur. Put, dengar abang. Kamu perempuan paling kuat yang abang kenal. Kamu merintis bisnis ini dari modal pinjaman 10 juta. Kamu membayarnya dalam setahun. Kamu membesarkannya sampai punya 20 karyawan. Kamu tidak akan membiarkan seorang laki-laki keparat menghancurkan semua itu. Tapi bang, perhiasan mama. Abang Gia menggenggam tanganku erat. Perhiasan mama bisa kita cari. Tapi nyawa kamu, semangat kamu, harga diri kamu, itu tidak bisa diganti. Dan satu hal yang abang tahu, mama di surga pasti tidak ingin melihat anaknya terpuruk seperti ini. Nama mama membuat air mataku jatuh lagi. Tapi kali berbeda. Ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Ini air mata tekad. Aku duduk. Aku menarik napas panjang. Mbak Dina, tolong buatkan laporan lengkap kerugian perusahaan. Semua bukti transfer, markup harga, pembayaran fiktif. Saya mau laporan itu selesai dalam 2 hari. Mbak Dina mengangguk dengan mata berbinar. Siap, Bu. Abang Gia, tolong bantu aku cari Reno. Gunakan semua koneksi abang. Saya yakin dia tidak mungkin hilang begitu saja. Dia pasti akan muncul. Dan ketika dia muncul, saya harus sudah siap. Abang Gia tersenyum tipis. Itu dia putri yang abang kenal. Aku mandi untuk pertama kalinya dalam 4 hari. Aku memotong rambutku yang kusut menjadi model pendek dan tegas. Aku memakai pakaian terbaikku, setelan blazer hitam yang dulu aku kenakan saat menandatangani kontrak besar pertamaku. Aku menatap cermin. Perempuan di cermin itu berbeda dari perempuan seminggu yang lalu. Matanya tidak lagi lembut. Ada api di sana. Api yang tidak akan padam sampai keadilan ditegakkan. Aku memulai dengan menelepon bank. Aku memblokir semua akses Mas Reno ke rekening perusahaan, meskipun sebenarnya dia sudah lebih dulu mengosongkannya. Aku mengajukan pemblokiran kartu kredit perusahaan yang juga dia kuasai. Aku mengubah semua password sistem keuangan. Lalu aku pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan awal. Petugas yang menerima laporanku awalnya ragu karena ini kasus suami istri. Tapi setelah aku menunjukkan bukti bahwa perusahaan itu milikku 100% sebelum pernikahan dan Mas Reno hanyalah karyawan yang menyalahgunakan wewenang, mereka bersedia membuka penyelidikan. Siapkan bukti-bukti yang kuat, Bu, kata petugas itu. Karena ini kasus perdata sekaligus pidana, kami butuh bukti yang tidak terbantahkan. Aku pulang dengan membawa secari kertas tanda terima laporan polisi. Di perjalanan, aku berdoa dalam hati. Tuhan, aku tidak tahu mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi. Tapi aku percaya Engkau punya rencana. Aku tidak akan berhenti berjuang.
Tolong beri aku kekuatan. Dan tolong bantu aku menemukan pria itu. Karena aku ingin dia melihat mataku saat dia dibawa ke penjara. Aku tidak tahu bahwa doaku akan dijawab lebih cepat dari yang aku duga. Dan aku tidak tahu bahwa ketika aku menemukannya, dia tidak sedang bersembunyi ketakutan. Dia justru sedang merayakan. Dengan uangku. Dengan perhiasanku. Dengan wanita lain. Dan di sanalah aku akan menghancurkannya. Tidak hanya secara hukum, tapi juga secara sosial, secara emosional, secara harga diri. Aku akan membuatnya merasakan apa yang aku rasakan. 100 kali lipat. 2 minggu telah berlalu sejak aku melaporkan Mas Reno ke polisi. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun. Setiap hari aku hidup dengan perpaduan antara kemarahan yang membara dan kesedihan yang menusuk. Tapi aku tidak boleh lemah. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menemukannya, dimanapun dia bersembunyi. Abang Gia menjadi ujung tombak pencarian. Dia memiliki jaringan pertemanan yang luas, dari teman kuliah yang sekarang bekerja di perbankan, sampai kenalan di dunia kepolisian, sampai teman lama yang bekerja di agen detektif swasta. Tidak ada hari tanpa Abang Gia mengirimkan pesan atau meneleponku dengan kabar terbaru. Put, aku dapat info dari teman di Bank Mandiri. Rekening Reno sempat aktif seminggu yang lalu. Ada transaksi besar keluar untuk pembayaran hotel. Lapor Abang Gia suatu sore. Hotel apa, Bang? Hotel Mahkota. Di kota seberang, sekitar 6 jam perjalanan dari sini. Hotel bintang 5 yang cukup mewah. Jantungku berdegup lebih cepat. Transaksi untuk apa, Bang? Kamar. Abang Gia terdiam sejenak. Aku bisa merasakan kegelisahannya dari sela-sela telepon. Ini yang agak aneh, Put. Transaksinya bukan untuk kamar hotel biasa, tapi untuk pemesanan ballroom dan paket pernikahan. Dunia seolah berhenti berputar. Apa? Pernikahan? Iya. Atas nama Reno Putra Pratama dan seorang wanita bernama Sari Dewi Anggraeni. Tanggal pernikahannya lusa. Aku tidak bisa berkata-kata. Pernikahan. Mas Reno akan menikah lagi. Dengan wanita simpanannya. Sementara aku, istrinya yang sah, masih terdampar dalam puing-puing kehidupan yang dia hancurkan. Dan dia menggunakan uangku, uang hasil jeripayahku, untuk membiayai pernikahan ilegal itu. Put, kamu masih di sana? Aku masih di sini, Bang. Aku baik-baik saja. Kamu tidak baik-baik saja. Tapi itu wajar. Sekarang, apa rencanamu? Aku menarik napas panjang. Pikiranku berputar cepat, seperti mesin yang baru dinyalakan setelah lama mati. Ini bukan saatnya untuk histeris. Ini saatnya untuk bertindak. Aku mau datang ke pernikahan itu, Bang. Put, itu berbahaya. Reno bisa saja melakukan sesuatu yang tidak terduga. Justru karena itu aku harus datang. Aku harus menunjukkan pada semua orang siapa dia sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan dia menikmati hidup bahagia dengan uang curian. Abang Gia menghela napas. Baik. Tapi kamu tidak pergi sendirian. Abang ikut. Dan kita harus punya rencana yang matang. Kami menghabiskan sisa sore itu untuk menyusun strategi. Pertama, aku harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuat polisi bertindak. Kami sudah memiliki bukti penggelapan dana dan pencurian perhiasan. Tapi kami butuh bukti tambahan bahwa Mas Reno akan menikah tanpa menceraikanku terlebih dahulu. Abang Gia menghubungi temannya di KUA setempat untuk memastikan apakah ada berkas pernikahan Mas Reno yang masuk. Ternyata tidak ada. Pernikahan itu kemungkinan besar akan dilangsungkan secara agama di hotel, tanpa catatan sipil. Itu ilegal, tapi sulit dibuktikan di pengadilan. Namun untuk tujuanku, menghancurkan pestanya di depan umum, itu sudah cukup. Kami juga menghubungi pengacara keluarga, Pak Hendra. Beliau menyarankan agar aku membawa polisi saat menggerebek pernikahan itu. Bu Putri, kasus ini sudah masuk ranah pidana karena nilai kerugiannya di atas 250 juta. Polisi berhak melakukan penangkapan dimanapun tersangka berada, termasuk di acara pernikahannya sendiri, jelas Pak Hendra. Tapi Pak, bagaimana kalau Reno kabur sebelum polisi datang? Kita atur koordinasi dengan polisi setempat. Bapak Gia bisa datang lebih dulu bersama petugas, lalu ibu masuk ke acara. Begitu situasi sudah kondusif, polisi masuk dan melakukan penangkapan. Aku setuju dengan rencana itu. Aku akan masuk sendiri ke pesta pernikahan itu. Aku akan berdiri di depan semua tamu,
menatap mata Mas Reno, dan membuatnya mengakui semua kesalahannya. Lalu, ketika harga dirinya sudah hancur berkeping-keping di lantai ballroom, polisi akan masuk dan memborgolnya. Malam sebelum keberangkatan, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu yang sepi, menatap foto pernikahanku dengan Mas Reno yang masih tergantung di dinding. Dalam foto itu, kami berdua tersenyum bahagia. Aku mengenakan gaun putih sederhana, dia memakai setelan jas berwarna krem. Kami terlihat seperti pasangan yang sempurna. Betapa bodohnya aku. Aku melepas foto itu dari dinding. Aku membuka bingkainya dan mengeluarkan fotonya. Lalu aku merobek bagian Mas Reno dan membuangnya ke tempat sampah. Foto diriku sendiri aku simpan di lemari. Bukan karena aku masih menyayanginya, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah bahagia, dan aku bisa bahagia lagi tanpa dia. Pagi harinya, Abang Gia menjemputku jam 6 pagi. Perjalanan ke kota seberang memakan waktu 6 jam dengan mobil. Kami berangkat lebih awal karena ingin tiba di hotel sebelum pesta dimulai. Aku membawa sebuah tas kecil berisi dokumen-dokumen penting. Akta nikahku dengan Mas Reno, laporan polisi, mutasi rekening, dan foto-foto perhiasanku yang dicuri. Sepanjang perjalanan, aku tidak banyak bicara. Aku hanya menatap jendela mobil, melihat pemandangan yang berganti dari perkotaan menjadi perbukitan, lalu kembali menjadi perkotaan. Pikiranku melayang kemana-mana. Aku membayangkan wajah Mas Reno ketika melihatku masuk ke ballroom. Aku membayangkan reaksi tamu-tamu undangan. Aku membayangkan Sari Dewi, wanita yang berani menerima lamaran pria beristri. Tapi yang paling sering aku bayangkan adalah perhiasan ibuku. Perhiasan yang seharusnya menjadi pusaka turun-temurun untuk anak-anakku kelak. Sekarang akan dipakai oleh wanita lain di hari pernikahannya. Dijadikan mas kawin. Seperti aku tidak pernah ada. Seperti perjuanganku selama 5 tahun tidak berarti apa-apa. Put, kita sudah hampir sampai. Suara Abang Gia memecah keheningan. Aku menoleh keluar jendela. Di kejauhan, aku bisa melihat sebuah bangunan megah dengan tulisan Hotel Mahkota di bagian depannya. Hotel itu menjulang tinggi dengan arsitektur modern yang mewah. Di depan hotel, terlihat beberapa mobil mewah terparkir rapi. Abang Gia memarkir mobil di area parkir yang agak jauh dari pintu utama, supaya tidak mencurigakan. Dia kemudian menghubungi komandan polisi yang sudah kami koordinasikan sebelumnya. Ya, Pak Komandan. Kami sudah tiba. Iya, Ibu Putri sudah bersama saya. Baik, kami tunggu di parkiran timur. Abang Gia menutup telepon dan menatapku. Polisi akan datang dalam 30 menit. Mereka akan masuk 10 menit setelah kamu masuk ke ballroom. Aku mengangguk. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Ini adalah gemetar karena adrenalin. Aku sudah siap. Aku sudah menunggu saat ini selama berminggu-minggu. Aku masuk duluan, Bang. Abang tunggu di lobi bersama polisi. Put, hati-hati. Aku tersenyum tipis. Jangan khawatir, Bang. Hari ini, Reno yang tidak akan selamat. Aku turun dari mobil. Aku mengenakan gaun hitam sederhana yang tidak mencolok. Rambut pendekku aku tata rapi. Wajahku aku poles dengan make up tipis. Cukup untuk membuatku terlihat percaya diri, tapi tidak mencolok. Langkahku mantap menuju pintu utama Hotel Mahkota. Di dalam tas kecilku, dokumen-dokumen itu siap menjadi senjataku. Aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi di dalam sana. Tapi satu hal yang aku yakini, tidak akan ada lagi air mata yang aku tumpahkan untuk Mas Reno. Hari ini, giliranku yang menang. Pintu utama Hotel Mahkota terbuka lebar untukku. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak, meskipun jantungku berdebar begitu kencang sampai aku bisa mendengarnya di telingaku. Lobi hotel itu megah sekali. Lampu kristal besar bergantungan di langit-langit, lantai marmer mengkilap memantulkan bayanganku, dan aromaterapi dari diffuser di setiap sudut membuat suasana terasa seperti istana. Tapi aku tidak datang ke istana. Aku datang ke medan perang. Di lobi, aku melihat sebuah papan petunjuk besar. Pernikahan Reno Putra Pratama Sari Dewi Anggraeni, Ballroom Cendana, lantai 3. Ballroom Cendana. Aku akan mengingat nama itu seumur hidupku. Aku menuju lift. Di dalam lift, seorang wanita parubaya dengan gaun pesta warna ungu ikut naik bersamaku. Dia tersenyum ramah. Ikut acara pernikahan juga, Mbak? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Wah, bahagianya. Reno itu anak baik,
Saya kenal keluarganya. Pengantin wanitanya juga cantik katanya. Hari ini pakai perhiasan berlian yang sangat mahal. Hadiah dari pengantin pria. Aku hampir tertawa pahit. Perhiasan berlian yang sangat mahal. Itu perhiasanku. Perhiasan peninggalan ibuku yang dia curi dari lemari besiku saat aku tertidur lelap di kamar yang sama. Semoga bahagia ya, Bu. Kataku datar. Lift berhenti di lantai 3. Wanita itu keluar lebih dulu. Aku mengikutinya dari jarak beberapa meter. Ballroom cendana terbuka di hadapanku. Pintu ganda dari kayu jati dengan ukiran khas Jawa dibuka lebar. Dari dalam terdengar alunan musik gamelan yang dipadukan dengan orkestra. Perpaduan tradisional dan modern yang pasti menghabiskan biaya tidak sedikit. Aku berhenti di depan pintu. Aku bisa melihat ke dalam ballroom. Ratusan tamu sudah duduk rapi di kursi-kursi yang dilapisi kain bludru merah. Dekorasi pernikahan bernuansa emas dan putih, dengan rangkaian bunga lili yang sangat mahal menghiasi setiap sudut. Di depan, ada pelaminan bertingkat 3 yang dihiasi lampu-lampu kecil. Dan di atas pelaminan itu, Mas Reno. Dia berdiri gagah di samping seorang wanita berkerudung putih. Sari Dewi. Gundiknya. Wanita yang selama berbulan-bulan menerima uang curian dari suamiku. Wanita yang tahu bahwa pria di sampingnya sudah beristri, tapi tetap menerima lamarannya. Tapi bukan itu yang membuat darahku mendidih. Yang membuatku hampir pingsan adalah apa yang ada di atas baki pengiring di samping pelaminan. Perhiasan berlianku. Kalung berlian dengan liontin hati pemberian ibu untuk ulang tahunku yang ke-25. Anting-anting berlian bentuk tetesan air mata yang aku beli saat pertama kali bisnisku mendapat untung besar. Gelang tangan dari emas putih dengan batu safir di tengahnya. Hadiah dari ayah untuk ibu di hari pernikahan mereka yang ke-20. Semuanya ada di sana. Ditaruh di atas baki berlapis bludru merah. Dijadikan mas kawin. Dihadiahkan kepada perempuan lain di depan ratusan tamu yang tidak tahu bahwa perhiasan itu adalah hasil curian. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin berteriak. Aku ingin berlari ke pelaminan dan merampas semuanya. Tapi aku menahan diri. Tidak sekarang. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Aku melangkah masuk ke ballroom. Tidak ada satupun tamu yang menyadari kedatanganku. Mereka semua sibuk menikmati musik dan dekorasi. Aku duduk di kursi paling belakang, di barisan paling pinggir, dekat pintu darurat. Dari sini, aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Seorang MC naik ke panggung. Selamat siang, para tamu undangan. Acara sakral pernikahan Saudara Reno Putra Pratama dan Saudari Sari Dewi Anggraeni akan segera dimulai. Mohon kesiapannya. Tamu-tamu bertepuk tangan. Aku tidak bertepuk tangan. Prosesi dimulai. Sari Dewi berjalan menyusuri Aisle ditemani ayahnya. Gaun putihnya menjuntai panjang dengan renda-renda yang indah. Wajahnya berseri-seri. Dia tersenyum ke arah Mas Reno yang menatapnya dengan penuh cinta. Cinta. Kata itu terasa begitu asing di mulutku sekarang. Mereka sampai di pelaminan. Seorang penghulu membacakan akad nikah. Aku mendengar setiap kata dengan jelas. Saya nikahkan dan saya kawinkan Saudari Sari Dewi Anggraeni binti Suparman dengan Saudara Reno Putra Pratama dengan mas kawin berupa perhiasan berlian lengkap beserta sertifikatnya, dibayar tunai. Mas Reno menjawab dengan suara lantang. Saya terima nikah dan kawinnya Saudari Sari Dewi Anggraeni dengan mas kawin tersebut, tunai. Tamu-tamu bersorak. Tepuk tangan menggema di seluruh ballroom. Aku berdiri. Aku berjalan pelan menuju pelaminan. Tidak ada yang memperhatikanku pada awalnya. Tapi semakin aku mendekati pelaminan, semakin banyak tamu yang menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa itu? Kenapa dia jalan ke pelaminan? Pakai baju hitam, tidak seperti tamu undangan. Mas Reno belum melihatku. Dia sedang mencium kening Sari Dewi. Tapi Sari Dewi melihatku. Wajahnya berubah pucat. Dia menarik lengan Mas Reno. Mas, ada seseorang. Mas Reno menoleh. Dan di sanalah kami bertatapan. Mataku bertemu matanya. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, aku melihat wajah pria yang dulu aku cintai. Tapi tidak ada lagi rasa cinta di hatiku. Yang ada hanya kemarahan, rasa sakit, dan tekad untuk membalas. Mas Reno. Suaraku lantang, memecah alunan musik pengantin. Gamelan berhenti. Orkestra berhenti. Semua mata tertuju padaku. Mas Reno membeku. Wajahnya berubah putih seperti kapas. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Apa yang kamu lakukan di sini, Putri?
suaranya parau. Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia. Senyum yang dingin. Senyum yang membuat beberapa tamu di barisan depan bergidik. Aku datang ke pernikahan suamiku, Mas Reno. Atau apakah aku tidak diundang? Tamu-tamu mulai heboh. Suamiku, kata itu menyebar seperti api di antara para undangan. Sari Dewi mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Dia tahu siapa aku. Dia sudah tahu dari awal bahwa Mas Reno beristri. Mas Reno, tolong jelaskan, kata Sari Dewi dengan suara bergetar. Mas Reno tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan mata penuh ketakutan. Dan aku menikmati setiap detiknya. Ini perhiasanku, Mas, kataku sambil menunjuk ke baki di samping pelaminan. Perhiasan peninggalan ibuku yang kamu curi dari lemari besi saat aku tertidur. Sekarang kamu jadikan mas kawin untuk wanita lain. Aku berbalik menghadap para tamu. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu. Perkenalkan, saya Putri, istri Sahreno Putra Pratama. Kami sudah menikah selama 5 tahun. Dan hari ini, tanpa menceraikan saya, suami saya nekat menikahi wanita lain menggunakan uang curian dari perusahaan saya dan perhiasan curian dari rumah saya. Ballroom itu sunyi. Sunyi yang mematikan. Lalu suara langkah kaki berat terdengar dari pintu masuk. Polisi masuk. 4 orang polisi berseragam lengkap berjalan cepat menuju pelaminan. Di belakang mereka, Abang Gia berjalan dengan dada membusung. Reno Putra Pratama, kami menangkap saudara atas tuduhan penggelapan dana perusahaan dan pencurian barang berharga dengan total kerugian lebih dari 500 juta rupiah. Mas Reno mencoba melarikan diri ke belakang panggung, tapi polisi sudah lebih cepat. 2 polisi menangkapnya dan memborgol tangannya di depan semua tamu. Tamu-tamu berteriak kaget. Keluarga Reno di barisan depan berdiri dengan wajah merah padam. Ibunya menangis histeris. Sari Dewi jatuh terduduk di lantai pelaminan. Gaun putihnya kotor oleh air matanya sendiri. Aku berdiri di sana. Aku melihat semuanya. Aku melihat kehancuran yang aku ciptakan. Dan aku tidak menyesal satu detik pun. Aku tidak bergerak dari tempatku berdiri. Kaki-kakiku seolah terpaku di lantai marmer ballroom yang dingin. Di depanku, Mas Reno sudah dalam genggaman 2 polisi. Borgol besi melingkar di pergelangan tangannya. Tapi aku belum puas. Aku belum selesai. Penangkapan ini hanya awal dari apa yang aku rencanakan. Malam ini, aku akan menghancurkannya. Bukan hanya secara hukum, tapi secara publik, secara sosial, secara harga diri. Aku akan membuat semua orang di ruangan ini tahu persis siapa pria yang selama ini mereka anggap baik-baik. Reno, anakku, teriak ibu mertuaku, Bu Tuti. Wanita parubaya dengan daster batik itu berlari menembus barisan tamu. Wajahnya basah oleh air mata. Rambutnya yang baru disasak rapi sekarang mulai berantakan. Dia mendorong salah satu polisi yang berusaha menahannya. Jangan pegang anak saya. Ada apa ini? Putri, kamu keterlaluan. Masak suamimu sendiri kamu tangkap. Aku menatap Bu Tuti dingin. Dulu perempuan ini aku panggil, Ibu, dengan penuh hormat. Aku selalu datang ke rumahnya setiap lebaran membawa kue-kue mahal. Aku selalu menelponnya setiap minggu untuk menanyakan kesehatannya. Aku bahkan membelikannya mesin cuci baru 2 tahun lalu ketika mesin lamanya rusak. Tapi aku tahu, di belakangku, Bu Tuti tahu persis apa yang dilakukan anaknya. Beberapa kali aku mendengar percakapan telepon antara Mas Reno dan ibunya, samar-samar dari balik pintu kamar, tentang wanita itu dan urusannya. Bu Tuti tahu. Dia hanya pura-pura tidak tahu. Bu Tuti, anak ibu mencuri 400 juta dari perusahaan saya. Anak ibu mengambil semua perhiasan peninggalan ibu kandung saya yang sudah meninggal. Anak ibu selingkuh selama setahun. Dan sekarang anak ibu mau menikah lagi tanpa menceraikan saya. Itu semua tindak pidana, Bu. Kamu berbohong. Anak saya tidak mungkin melakukan itu semua. Bu Tuti berteriak histeris. Kamu cuma perempuan iri. Kamu cemburu karena Reno mau nikah lagi. Aku tertawa. Aku benar-benar tertawa di depan semua tamu. Cemburu? Bu? Saya tidak cemburu. Saya muak. Saya muak dengan anak ibu yang tidak punya harga diri. Saya muak dengan keluarga yang membiarkan anaknya menjadi pencuri dan pezina. Bu Tuti melayangkan tangannya hendak menamparku. Tapi Abang Gia sudah berdiri di sampingku. Dia menangkap tangan Bu Tuti di udara. Wajah Abang Gia merah pada menahan amarah. Jangan coba-coba,
Bu. Saya tidak segan-segan melaporkan ibu juga kalau ibu berani main fisik dengan adik saya. Bu Tuti mundur ketakutan. Dia tidak pernah melihat Abang Gia seganas ini. Abang Gia selama ini selalu tersenyum dan ramah setiap kali bertemu keluarga Reno. Tapi hari ini, topeng itu sudah lepas. Di pelaminan, Sari Dewi masih terduduk lemas. Gaun putih mahalnya sekarang kusut dan kotor. Riasan wajahnya luntur karena air mata. Dadanya naik turun menahan tangis. Tapi aku tidak punya simpati untuknya. Wanita ini tahu persis bahwa Mas Reno beristri. Dia tahu persis bahwa uang yang dipakai untuk membiayai pernikahan ini adalah uang curian. Dia tahu persis bahwa perhiasan di atas baki itu bukan hak Mas Reno untuk berikan. Kamu, kataku sambil menunjuk Sari Dewi. Suaraku lantang, menggema di ballroom yang sekarang sunyi senyap. Kamu tahu, kan, bahwa Mas Reno sudah punya istri? Bahwa dia belum menceraikanku. Sari Dewi hanya menangis. Dia tidak menjawab. Tapi jawabannya jelas dari matanya yang menghindari tatapanku. Dia bilang dia akan menceraikan kamu. Bisik Sari Dewi akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar. Dia bilang kalian sudah pisah. Dia bilang kamu yang pergi. Aku menggelengkan kepala. Kamu percaya omongan laki-laki yang mengkhianati istrinya sendiri? Kamu pikir dia tidak akan mengkhianati kamu juga suatu hari nanti? Laki-laki macam Reno tidak akan berubah. Mbak, hari ini dia mencuri dari saya. Besok dia akan mencuri dari kamu. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik dengan suara yang tidak lagi pelan. Aku bisa mendengar potongan-potongan kalimat di antara mereka. Jadi benar Reno belum cerai. Wah, ini gawat. Saya tidak tahu kalau Ren sudah punya istri. Perhiasan itu katanya curian. Istrinya cantik juga ternyata. Kenapa Reno tega? Mas kawin dari perhiasan curian? Awas-awas saja. Sari Dewi menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dia menangis terseduh-seduh. Beberapa keluarganya yang duduk di barisan depan berusaha mendekat, tapi mereka juga tampak bingung. Malu. Tidak tahu harus bersikap bagaimana. Salah satu kerabat Sari Dewi, seorang pria tambun dengan kemeja batik, berdiri dan menghadapku. Mbak, kita bicara baik-baik. Mungkin ada kesalahpahaman. Reno bilang dia duda. Istri pertamanya meninggal. Aku hampir tertawa lagi mendengar kebohongan itu. Meninggal? Saya di sini hidup-hidup. Pak, saya tidak mati. Saya hanya ditinggal kabur suami saya setelah dia menguras habis semua uang dan perhiasan saya. Coba lihat badan saya. Saya bernapas. Jantung saya berdetak. Saya tidak mati. Reno yang membunuh pernikahan kami, tapi saya tidak mati secara fisik. Pria itu mundur. Mukanya merah padam karena malu. Dia duduk kembali dan menunduk, tidak berani menatap siapapun. Di sisi lain ballroom, keluarga besar Reno mulai berkerumun. Ada sekitar 20 orang dari pihak Reno yang hadir. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang sudah aku kenal selama 5 tahun. Paman Reno, yang dulu selalu bilang, kamu istri idaman, Put. Bibi Reno, yang dulu suka minta tolong aku mencarikan baju untuk acara-acara keluarga. Sepupu-sepupunya yang dulu sering main ke rumah dan aku traktir makan di restoran mahal. Sekarang mereka semua menatapku dengan mata yang sulit aku baca. Ada yang marah. Ada yang malu. Ada yang bingung. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani membela Mas Reno secara terbuka setelah mendengar semua bukti yang aku sampaikan. Hari ini pernikahan batal, teriak seseorang dari belakang. Aku tidak tahu siapa. Tapi suara itu cukup keras untuk didengar semua orang. Pernikahan ini tetap lanjut. Bantah yang lain. Kok lanjut? Pengantin prianya sudah diborgol polisi. Tapi sudah diakad. Secara agama sudah sah. Sah? Dengan perhiasan curian? Mas kawinnya saja haram. Ballroom mulai berubah menjadi pasar kacau. Suara-suara bertengkar memenuhi ruangan. Beberapa tamu mulai beranjak pulang, tidak ingin terlibat dalam skandal yang semakin besar ini. Beberapa yang lain justru semakin asyik menonton. Bahkan ada yang menyoraki. Aku melihat seorang remaja di barisan belakang merekam semuanya dengan ponselnya. Aku membiarkannya. Biar viral. Biar semua orang tahu. Mas Reno, yang selama ini diam di antara dua polisi, tiba-tiba berteriak. Putri, kamu jahat. Kamu datang ke pernikahanku dan menghancurkan semuanya. Apa untungnya buat kamu? Aku berjalan mendekatinya. Langkahku pelan tapi mantap. Aku berhenti tepat di depannya,
Hanya 1 lengan saja jaraknya. Aku bisa mencium bau parfumnya. Parfum yang dulu aku belikan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Dia masih memakainya. Di pernikahannya dengan wanita lain. Untungnya, Mas, suaraku pelan, tapi cukup jelas didengar oleh semua orang karena ballroom yang tiba-tiba hening. Untungnya adalah saya bisa tidur nyenyak malam ini. Karena saya tahu, pria yang telah menyakiti saya tidak akan lagi bebas bersenang-senang dengan uang dan perhiasan curian. Untungnya adalah saya tidak akan membiarkan perempuan lain tertipu oleh kebohongan Mas Reno. Untungnya adalah keadilan. Mas. Itu untungnya. Mas Reno berusaha maju ke arahku, tapi polisi menahannya. Kamu istri durhaka. Kamu tidak punya rasa hormat. Saya suamimu. Aku berbalik. Aku mengambil mikrofon dari tangan MC yang masih terpaku di sudut panggung. Mulutnya menganga tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Tamu undangan sekalian, aku berbicara ke mikrofon, suaraku menggema ke seluruh ballroom. Saya mohon maaf atas gangguan acara ini. Tapi saya rasa kalian berhak tahu siapa yang kalian hadiri pernikahannya hari ini. Reno Putra Pratama adalah pria yang sudah menikah dengan saya selama 5 tahun. Dia selingkuh setahun terakhir dengan Sari Dewi, wanita yang duduk di pelaminan itu. Dia menguras uang perusahaan saya hampir 400 juta rupiah. Dia mencuri perhiasan peninggalan ibu saya yang sudah meninggal. Dan dia menggunakan semua uang curian itu untuk membiayai pernikahan ilegal ini. Aku berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah para tamu. Jika kalian masih ingin berteman dengan pria seperti ini, silakan. Tapi ingat, suatu hari dia bisa melakukan hal yang sama kepada kalian. Karena laki-laki yang tega mencuri dari istrinya sendiri, tidak akan segan mencuri dari siapapun. Aku meletakkan mikrofon. Aku melangkah turun dari panggung. Ballroom itu pecah. Suara teriakan, tangisan, dan pertengkaran memenuhi ruangan. Keluarga Reno dan keluarga Sari Dewi saling tunjuk dan saling salahkan. Ada yang berteriak bahwa pernikahan harus tetap dilanjutkan. Ada yang berteriak bahwa ini aib terbesar keluarga mereka. Seorang wanita parubaya pingsan di kursinya. Seorang pria melempar gelas ke dinding sampai pecah berhamburan. Dan di tengah semua kekacauan itu, aku berjalan keluar ballroom dengan kepala tegak. Abang Gia mengikutiku dari belakang. Di belakangku, Mas Reno berteriak-teriak histeris sambil dibawa kabur polisi. Putri, aku mohon, batalkan laporanmu. Kita bicara baik-baik. Kita masih suami istri. Aku tidak menoleh. Aku tidak akan pernah menoleh lagi. Aku masih berdiri di atas pelaminan. Di depanku, Mas Reno sudah dalam genggaman 2 polisi sejak konfrontasi memuncak. Borgol besi telah melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar, tapi dia masih berusaha menatapku dengan mata yang bergantian antara marah dan takut. Tapi aku belum puas. Aku ingin semua tamu di ballroom ini melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang pria yang mereka anggap baik-baik, pria yang mereka hormati, pria yang hari ini seharusnya memulai babak baru dalam hidupnya, diseret keluar seperti penjahat yang sesungguhnya. Karena itulah dia, penjahat. Komandan Regu Polisi, AKP Budiman, mengangguk ke arah 2 anak buahnya. Bawa keluar. Polisi di kiri dan kanan Mas Reno menarik lengannya. Mas Reno yang sedari tadi berusaha tegar, kini mulai meronta. Jangan, saya tidak mau keluar seperti ini. Saya malu. Lepaskan saya. Maju, Pak. Jangan bikin ribut, kata salah satu polisi dengan suara datar. Tapi Mas Reno tidak mendengarkan. Dia menghentakkan kakinya ke lantai marmer. Dia berusaha menarik tangannya keluar dari genggaman polisi. Dia berteriak histeris. Tolong, tolong. Ada yang tidak beres di sini. Saya korban. Saya yang dikhianati istri saya sendiri. Aku hampir tertawa mendengar kebohongan itu. Tapi aku tahan. Aku ingin melihat pertunjukan ini sampai habis. AKP Budiman mengeluarkan surat perintah penangkapan dari saku seragamnya. Dengan suara lantang yang menggema ke seluruh ballroom, melebihi teriakan Mas Reno, melebihi tangisan Sari Dewi, melebihi gemuruh bisik-bisik tamu, dia membacakan isi surat itu. Reno Putra Pratama. Kami dari Kepolisian Daerah Kota Seberang, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP 423/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2025, melakukan penangkapan terhadap saudara atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, dan pencurian barang berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP.
Total kerugian mencapai lebih dari 500 juta rupiah yang merupakan hak milik saudari Putri Lestari, istri sah saudara. Setiap kata yang keluar dari mulut AKP Budiman seperti palu godam yang menghantam kepala semua orang di ruangan itu. Pasal 372 KUHP. Penggelapan. Pasal 362 KUHP. Pencurian. 500 juta rupiah. Istri sah. Kata-kata itu bergema di dinding ballroom. Bergema di kepala setiap tamu undangan. Bergema di kepala keluarga Reno. Bergema di kepala Sari Dewi yang kini terduduk lemas di pelaminan. Ballroom yang tadinya sunyi, tiba-tiba meledak. Pecah. Kacau balau. Seperti bom waktu yang meledak tepat di tengah-tengah pesta. Astagfirullah. Penggelapan. Teriak seorang pria tua di barisan depan. Wajahnya merah padam. Tangannya gemetar memegang kursi. Jadi benar uangnya curian? Mas kawinnya juga curian? Timpal seorang wanita parubaya dengan suara melengking. Kami tidak tahu sama sekali. Kami hanya diundang. Memalukan. Ini aib terbesar keluarga kami. Reno, kamu sudah mempermalukan kita semua. Suara-suara itu datang dari berbagai arah. Ada yang berteriak marah. Ada yang menangis histeris. Ada yang hanya diam membatu dengan mulut menganga. Seorang wanita parubaya, bibinya Mas Reno dari pihak ayah, jatuh pingsan di kursinya. Seorang pria membanting gelas champagne ke lantai sampai pecah berhamburan. Seorang anak kecil menangis ketakutan melihat orang dewasa di sekelilingnya bertengkar. Sari Dewi, pengantin wanita yang gaun putihnya kini berlumuran air mata dan riasan luntur, berteriak sekencang-kencangnya. Mas Reno bilang sudah cerai. Mas Reno bilang sudah pisah. Mas Reno bilang uang itu pemberian istri. Mas Reno pembohong. Ibunya Sari Dewi, seorang wanita gemuk dengan kebaya merah menyala, berdiri dan berjalan ke arah Bu Tuti. Ibu mertuaku. Kamu tahu anakmu masih punya istri, kan? Kamu tahu, tapi kamu diam saja. Kamu biarkan anakmu menikahi anak saya dengan mahar curian. Bu Tuti yang masih pingsan tadi mulai siuman. Begitu sadar, dia langsung disambut oleh Ibu Sari Dewi yang berteriak-teriak di depannya. Bu Tuti hanya bisa diam. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. Air matanya jatuh. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mungkin dia sadar, semua yang terjadi hari ini adalah buah dari diamnya selama ini. Dari kebohongan yang dia biarkan. Dari aib yang dia tutupi. Di tengah kekacauan itu, Mas Reno terus diseret keluar. Sepatu pantofel mahalnya menggores lantai marmer karena kakinya tidak mau melangkah. Jas bespoke yang dipesan khusus untuk pernikahan ini kini kusut dan robek di bagian bahu karena tarikan polisi. Saya tidak mau keluar seperti ini. Teriak Mas Reno dengan suara parau. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Mas Reno menangis. Bukan menangis haru. Bukan menangis bahagia. Tapi menangis ketakutan. Menangis putus asa. Menangis karena hidupnya yang ia bangun di atas kebohongan, kini runtuh dalam sekejap. Saya Reno Putra Pratama. Saya pengusaha. Saya punya nama. Saya punya harga diri. Teriaknya lagi, setengah memohon. AKP Budiman menatapnya dingin. Harga diri Bapak sudah hancur sejak Bapak memutuskan mencuri dari istri sendiri. Pak, Bapak tidak punya harga diri. Bapak hanya punya keberanian untuk berbuat jahat, tapi tidak punya keberanian untuk bertanggung jawab. Mas Reno terisak. Tubuhnya yang dulu tegap dan aku banggakan, kini lemas tak berdaya di antara dua polisi. Dia menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Putri, aku mohon maafkan aku batalkan laporanmu. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak bergerak. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan mata yang kosong. Kosong dari cinta. Kosong dari kasihan. Kosong dari harapan. Mas Reno sudah mati untuk saya. Kataku pelan. Cukup pelan sehingga hanya dia dan polisi di sekitarnya yang mendengar. Sejak Mas Reno membawa kabur uang dan perhiasan saya sudah mengubur Mas Reno di hati saya. Sekarang, jalani hukuman Mas. Di sana, Mas Reno bisa merenungkan semua kesalahan Mas. Tanpa saya, tanpa uang saya, tanpa perhiasan saya. Mas Reno menjerit. Jeritan panjang, putus asa, seperti suara orang yang sadar bahwa tidak ada lagi jalan keluar untuknya. Polisi terus menyeretnya keluar. Melewati kursi-kursi yang kosong karena tamu-tamu yang sudah berhamburan.
melewati dekorasi bunga lili yang terinjak-injak, melewati piring-piring kotor yang berserakan di meja, melewati Sari Dewi yang masih menangis terseduh-seduh di pelaminan. Ketika Mas Reno melewati pintu ballroom, untuk sesaat ballroom itu sunyi. Semua mata tertuju pada pemandangan di depan mereka. Seorang pria dengan jas kusut, tangan diborgol, diseret oleh dua polisi berseragam keluar dari ruangan yang setengah jam lalu masih menjadi panggung kebahagiaan palsunya. Kemudian, seperti gelombang yang pecah di pantai, ballroom itu kembali ricuh. Lebih ricuh dari sebelumnya. Bubar. Bubar. Ini acara batal. Kami tidak mau terlibat. Kami tidak tahu apa-apa. Kembalikan uang amplop kami. Sialan. Reno. Kamu sudah merusak hari pernikahan kami. Beberapa tamu mulai merangsek ke pelaminan, menagih uang amplop yang sudah mereka berikan. Keluarga Sari Dewi dan keluarga Reno saling tunjuk dan saling salahkan. Seorang pria, aku tidak tahu dari pihak mana, melempar kursi ke dinding. Dan di tengah semua kekacauan itu, aku berdiri diam. Aku melihat perhiasan ibuku yang berserakan di lantai. Aku memungutnya satu persatu. Aku tersenyum kecil. Reno sudah pergi. Dibawa polisi. Harga dirinya hancur berkeping-keping di depan ratusan orang. Pernikahannya batal. Mas kawinnya, yang dia curi dariku, kembali ke tanganku. Keadilan, meskipun lambat, akhirnya datang. Aku berbalik. Abang Gia sudah menungguku di pintu. Wajahnya lega. Pulang, Put. Aku mengangguk. Pulang, Bang. Kita pulang. Kami melangkah keluar ballroom, meninggalkan kekacauan di belakang kami. Aku tidak menoleh. Aku tidak akan pernah menoleh lagi. Aku tidak langsung pulang ke kota asalku setelah kejadian di Hotel Mahkota. Abang Gia mengusulkan agar kami menginap semalam di kota seberang itu, karena perjalanan 6 jam dalam kondisi lelah secara fisik dan mental bisa berbahaya. Aku setuju. Kami memesan 2 kamar di hotel berbeda, jauh dari Hotel Mahkota, karena aku tidak ingin lagi melihat bayangan ballroom megah yang berubah menjadi medan perang. Kamar hotel itu sederhana. Tidak mewah seperti tempat Mas Reno menggelar pesta pernikahan ilegalnya. Tapi cukup nyaman untuk aku merebahkan diri setelah hari yang melelahkan. Aku membaringkan tubuhku di atas tempat tidur yang empuk, menatap langit-langit kamar yang putih bersih. Pikiranku melayang kembali ke ballroom tadi. Aku membayangkan wajah Mas Reno saat polisi membacakan surat penangkapan. Wajahnya berubah dari putih menjadi abu-abu, seperti orang yang baru sadar bahwa seluruh hidupnya akan berakhir di detik itu juga. Aku membayangkan teriakannya, rontaannya, tangisannya. Pria yang dulu aku cintai, yang dulu aku percaya akan melindungiku seumur hidup, ternyata hanya pengecut yang takut bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Aku membayangkan Sari Dewi. Wanita itu jatuh terduduk di pelaminan, gaun putihnya yang mahal menjadi kusut dan kotor. Wajahnya yang cantik dengan riasan sempurna sekarang hancur lulur oleh air mata. Aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Tapi tidak sepenuhnya. Karena Sari Dewi tahu. Dia tahu sejak awal bahwa Mas Reno masih beristri. Dia tahu bahwa uang yang dipakai untuk membiayai pernikahan itu bukanlah uang halal. Dia tahu, tapi dia tetap memilih untuk diam. Dia memilih untuk menutup mata demi kebahagiaan sesaat. Apakah itu yang disebut cinta? Atau hanya ketamakan? Aku juga membayangkan Bu Tuti, ibu mertuaku. Perempuan tua itu pingsan 2 kali hari ini. Pertama saat mendengar surat penangkapan dibacakan, kedua saat melihat anak kesayangannya diseret keluar ballroom. Aku tahu Bu Tuti mencintai Mas Reno. Tapi cinta yang buta justru lebih berbahaya daripada kebencian. Karena cinta buta membuat seseorang membiarkan kejahatan terjadi di depan matanya. Bu Tuti tahu anaknya selingkuh. Dia tahu anaknya mengambil uangku. Tapi dia diam. Dia memilih untuk melindungi anaknya daripada membela kebenaran. Sekarang, seluruh keluarga Reno harus menanggung malu. Video-video dari ballroom itu pasti sudah tersebar di media sosial. Aku yakin beberapa tamu merekam semuanya dengan ponsel mereka. Dalam hitungan jam, nama Reno Putra Pratama akan menjadi buah bibir di mana-mana. Bukan sebagai pengantin pria yang bahagia, tapi sebagai pencuri, penggelap dana, dan suami tega yang menikahi gundiknya dengan mas kawin curian. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Tidak ada lem yang cukup kuat untuk merekatkannya kembali. Aku duduk di tepi tempat tidur. Di sampingku, di atas meja kecil, terdapat tas yang berisi perhiasan ibuku.
Aku membuka resleting tas itu dan mengeluarkan satu persatu perhiasan yang sempat berserakan di lantai ballroom. Kalung berlian dengan liontin hati. Anting-anting berlian bentuk tetesan air mata. Gelang tangan dari emas putih dengan batu safir di tengahnya. Aku memegang gelang safir itu lama. Ini hadiah ayah untuk ibu di hari pernikahan mereka yang ke-20. Ayah sudah tiada. Ibu sudah tiada. Yang tersisa hanya gelang ini dan kenangan yang tidak akan pernah pudar. Aku hampir kehilangan semuanya hari ini. Tapi aku berhasil mengambilnya kembali. Tidak utuh sepenuhnya. Ada goresan kecil di permukaan batu safir karena terjatuh ke lantai marmer. Tapi itu tidak masalah. Goresan itu akan menjadi pengingat bagiku bahwa aku pernah berperang dan menang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Mbak Dina, staf keuanganku. Bu Putri, saya lihat videonya viral di TikTok dan Instagram. Ibu luar biasa. Semua karyawan mendukung ibu. Kami bangga. Aku tersenyum kecil. Mbak Dina dan karyawan lain tetap setia meskipun perusahaan sedang dalam masa sulit. Mereka bahkan bersedia bekerja tanpa gaji. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan membangun kembali perusahaanku. Lebih kuat dari sebelumnya. Pesan lain masuk. Dari nomor yang tidak aku kenali. Aku membukanya. Kamu perempuan hebat. Aku salah satu tamu di pernikahan itu. Aku tidak tahu kalau Reno sudah beristri. Aku malu sudah datang ke acara itu. Semoga kamu kuat. Aku tidak membalas. Aku hanya menyimpan pesan itu sebagai pengingat bahwa tidak semua orang di pihak mereka buta. Ada yang sadar. Ada yang malu. Ada yang berani mengakui kesalahan meskipun hanya melalui pesan teks. Abang Gia mengetuk pintu kamarku. Aku membukanya. Dia membawa 2 bungkus nasi goreng dan teh hangat. Makan dulu, Put. Kamu belum makan seharian. Aku mengambil bungkusan itu. Aku makan. Perlahan. Setiap suapan terasa berat, tapi aku memaksakan diri. Aku tidak boleh jatuh sakit. Aku harus kuat untuk bisnisku, untuk karyawanku, untuk diriku sendiri. Bang, kataku di sela-sela makan. Besok kita pulang, lalu aku akan fokus membangun kembali perusahaan. Aku tidak akan membiarkan Reno menghancurkan hidupku lebih lama lagi. Abang Gia mengangguk. Itu dia adik abang. Abang bangga sama kamu. Aku tersenyum. Bukan senyum palsu yang aku paksakan. Tapi senyum tulus yang muncul dari dalam hati. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasakan ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah Mas Reno pergi. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada tangisan di tengah malam. Hanya tidur yang pulas, seperti orang yang baru saja memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku mandi, berdandan, dan memakai pakaian terbaik yang aku bawa. Aku menatap cermin. Perempuan di cermin itu berbeda dari perempuan kemarin. Matanya tidak lagi sayu. Ada cahaya di sana. Cahaya kemenangan. Cahaya harapan. Cahaya masa depan. Putri, kamu hebat. Kataku pada bayanganku sendiri. Dan kamu akan semakin hebat. Aku melangkah keluar kamar. Abang Gia sudah menungguku di lobi. Kami check out, lalu berjalan menuju mobil. Perjalanan pulang sejauh 6 jam terasa lebih ringan dari perjalanan kemarin. Di dalam mobil, aku membuka ponselku. Video tentang kejadian di Hotel Mahkota sudah ditonton jutaan orang. Komentar-komentar berdatangan. Ada yang mendukungku. Ada yang membela Mas Reno. Tapi mayoritas memihakku. Baru tahu ada laki-laki setega itu. Pengantin wanitanya juga ikut-ikutan. Tahu suami orang. Polisinya cekatan. Salut. Aku menutup ponsel. Aku tidak perlu membaca semua komentar itu untuk merasa lega. Yang aku butuhkan sudah aku dapatkan. Keadilan, meskipun harus aku rebut dengan tanganku sendiri. Di kejauhan, aku sudah melihat papan selamat datang di kota asalku. Rumah. Tempat di mana aku akan memulai semuanya dari awal. Tanpa Mas Reno. Tanpa kebohongan. Tanpa pengkhianatan. Aku siap. 2 tahun berlalu. 2 tahun yang terasa seperti kelahiran kembali bagiku. Mas Reno divonis 5 tahun penjara. Pengadilan negeri memutuskan dia bersalah atas penggelapan dana perusahaan dan pencurian dalam hubungan pernikahan. Sebuah vonis langka yang berhasil aku peroleh berkat bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Aku datang ke sidang putusan. Aku ingin melihat matanya saat hakim menjatuhkan hukuman. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak akan pernah memaafkannya.
Tapi ketika aku melihat wajahnya di ruang sidang, kurus, kusam, dengan janggut tidak terawat, aku tidak merasakan apapun. Bukan marah, bukan benci, bukan kasihan. Hanya rasa hampa. Pria itu tidak lagi berarti apapun dalam hidupku. Dia hanya bayangan masa lalu yang kelam. Aku mengajukan gugatan cerai seminggu setelah penangkapannya. Prosesnya cepat karena Mas Reno tidak bisa hadir dan kuasa hukumnya tidak punya argumen yang kuat. Sekarang, secara hukum, aku benar-benar janda. Bukan janda karena kematian, tapi janda karena pengkhianatan. Dan itu tidak masalah. Aku lebih bangga menjadi janda daripada menjadi istri pria seperti dia. Perusahaanku bangkit dari keterpurukan. Mbak Dina dan karyawan lain tetap setia. Aku meminjam modal dari bank dengan agunan rumah yang dulu aku tinggali bersama Mas Reno. Aku jual rumah itu. Aku tidak tahan lagi tinggal di tempat yang penuh kenangan pahit. Aku membeli apartemen kecil di pusat kota. Sederhana, tapi milikku sendiri. Tidak ada suami yang tiba-tiba kabur membawa uang. Tidak ada suami yang pulang larut malam dengan parfum wanita lain. Bisnis fashionku berkembang pesat. Aku membuka cabang di 2 kota. Aku merekrut 30 karyawan baru. Aku bahkan mulai mengekspor produk ke luar negeri, sesuatu yang dulu hanya aku impikan ketika masih merintis dari nol di kamar kos sempit. Tahun lalu, majalah bisnis terkemuka mewawancaraiku. Apa rahasia kesuksesan ibu, Bu Putri? Tanya wartawan itu. Aku tersenyum. Saya tidak punya rahasia. Saya hanya perempuan yang pernah kehilangan segalanya, lalu memutuskan untuk tidak pernah menjadi korban lagi. Aku juga bergabung dengan komunitas perempuan korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Setiap bulan, aku menjadi pembicara di acara mereka. Aku menceritakan kisahku, bagaimana Mas Reno menguras uang perusahaanku, bagaimana dia mencuri perhiasan ibuku, bagaimana dia menikahi gundiknya dengan mas kawin curian. Aku tidak malu. Kisahku bukan lagi aib. Kisahku adalah senjata untuk menyadarkan perempuan lain agar tidak terjebak seperti aku dulu. Sari, kabarnya dia pindah ke pulau lain. Dia mengganti nama dan memulai hidup baru. Aku tidak mencari tahu lebih jauh. Dia bukan siapa-siapa lagi bagiku. Bu Tuti, ibu mertuaku dulu, sesekali masih menghubungiku. Dia minta maaf. Dia bilang dia menyesal telah membiarkan Mas Reno melakukan semua itu. Aku memaafkannya. Bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena aku tidak mau membawa beban kebencian seumur hidupku. Mas Reno dipenjara. Beberapa bulan lalu, aku mendapat kabar bahwa dia mencoba melarikan diri saat kerja bakti, tapi gagal. Hukumannya diperpanjang. Aku tidak senang mendengarnya. Tapi aku juga tidak sedih. Aku hanya tidak peduli. Dia sudah menjadi cerita lama yang tidak perlu aku buka kembali. Sekarang, hidupku berkilau tanpa dia. Setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur. Aku minum kopi di balkon apartemenku, menikmati pemandangan kota yang sibuk. Aku pergi ke kantor dengan senyum. Aku pulang ke rumah yang hangat. Meskipun hanya aku sendiri, rumah ini terasa lebih hidup dari rumah dulu yang penuh kebohongan. Satu hal yang aku pelajari dari semua ini, perempuan tidak perlu suami untuk menjadi utuh. Perempuan hanya perlu keberanian untuk berdiri sendiri saat dunia merobohkannya. Dan aku, Putri, telah berdiri. Lebih tegak dari sebelumnya.